Halo sahabat Eljon, jumpa bersama saya Nana Triana di Jejak Kisah. Mendengar kota Cirebon yang merupakan salah satu kota provinsi di Jawa Barat dengan memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan budaya sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, serta kaya akan warisan-warisan budaya. Di antara peninggalan Kesultanan Cirebon masih ada yang berdiri kokoh sejak tahun 1430 dan banyak difungsikan sebagai destinasi wisata, sejarah, dan religi. Kali ini kita akan berbagi kepada sahabat Eljon mengenai salah satu peninggalan kerajaan Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan bagi Kesultanan Cirebon. Seperti apa kisah di balik berdirinya Keraton Kasepuhan Cirebon? Simak perjalanan saya di Jejak Kisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Nana atas kepercayaan saya untuk mendampingi Mas Nana selama berada di Komplek Bersejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti insya Allah saya akan ulas sejarah ringkas dan awal berdirinya keratonnya. Ini suatu kehormatan bisa menemani Mas Nana selama berwisata sejarah di Komplek Bersejarah Keraton ini ya. Izin Mas Nana akan saya ringkas sejarah. Siap boleh. Oke, Mas. Kita sambil jalan aja Mas. Nanti sebentar, kita... ini ada batu nih. Oh iya. Batu apa ini? Ini namanya batu bangku meja dari Gubernur Jenderal Inggris, Stanford Raffles ya, dari Gujarat asli. Ini buat ketika para pangeran dan ratu usai aktivitas hari, beliau ini duduk santainya di sini. Ada dua meja batu kalingga ada di sini depan, dan nanti kita bisa lihat di area Taman Bundaran Dewan Daru. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Monggo. Nah, ini kita masuk di sini Pak Nana, ini namanya area Kompleks Siti Inggil ya. Sebelum masuk kita lihat ada gapura yang namanya Gapura Candi Bentar ya. Ini Candi Bentar Pak Nana ya. Ini bergaya arsitek Majapahit ya. Nah, dalamnya itu ada komplek bangunan yang semuanya itu ada falsafah-falsafahnya ya. Mangga kita lanjut Pak. Nah ini Pak Nana, alhamdulillah kita memasuki area Kompleks Siti Inggil ya. Nanti akan saya kilas sejarah di sini Pak Nana. Boleh, silakan. Silakan di sini Pak Nana. Mohon izin Pak Nana, akan saya ringkas sejarahnya ya. Saya juga dengan keterbatasan saya, insya Allah akan saya paparkan mungkin dipersingkat ya, soalnya kita berbicara tentang sejarah Cirebon. Itu memakan waktu yang sangat panjang. Ya, betul, bisa berhari-hari. Iya, bisa bertanya ya Pak Nana ya. Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu keraton tertua di Indonesia dan menjadi saksi sejarah panjang kota Cirebon. Cerita keraton ini dimulai pada abad ke-15. Keraton Kasepuhan menjadi keraton pertama di Cirebon yang merupakan cikal bakal pemerintahan di kota ini. Sebelum bernama Keraton Kasepuhan, keraton ini bernama Keraton Pakungwati, yang faktanya nama Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Berubah nama menjadi Keraton Kasepuhan karena pada masa kepemimpinan Pangeran Raja Martawijaya, wilayah Cirebon dibagi dua dan Pangeran Raja Kartawijaya mendirikan Keraton Kanoman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Nana yang terhormat, bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon ini ya berawal didirikan oleh putra mahkota Pajajaran ya. Beliau adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang bernama Raden Walangsungsang ya. Raden Walangsungsang ini bergelar Pangeran Cakrabuana Mas Nana ya. Beliau mendirikan keratonnya pada tahun 1430 Masehi
itu dengan keraton awalnya bernama Keraton Dalem Agung Pakungwati ya. Pakungwati maknanya adalah Pakung itu udang dan Wati itu perempuan. Nah, kemudian Keraton Dalem Agung Pakungwatinya Panahan diserahkan keponakan sekaligus menantu beliau yang bernama Syekh Sarip Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Gunung Jati, bertepatan pada tahun 1479 Masehi ya. Nah, kemudian di masa era pemerintah Sunan Gunung Jati, keratonnya diperluas Bapak, dimekarkan ya. Yang tadinya letaknya di sebelah timur diperluaslah sampai ke arah barat daya ini. Ini masa perluasan bertahun 1529 Masehi ya. Artinya bangunan-bangunan yang usianya di keraton ini sekitar 500 tahun yang lalu ya Pak ya. Masih sangat terawat dengan baik ya. Kemudian Mas Nana ya, ketika tahun 1678 keratonnya mengalami masa sejarah ya. Jadi boleh dikatakan pada masa tersebut keratonnya terbagi menjadi dua bagian Bapak ya. Yang sepuh disebut Keraton Kasepuhan, yang muda atau yang anom disebut Keraton Kanoman. Yang sepuh dan yang anom ya. Selain melihat bangunan-bangunan arsitektur ala kerajaan di masa lalu, terdapat juga benda bersejarah yang dahulunya digunakan oleh Kesultanan Cirebon yang memiliki nama dan fungsi masing-masing. Arsitektur keraton yang masih dipengaruhi kebudayaan Hindu meskipun sudah merupakan Kesultanan Islam. Bentuk gapura dan bangunan punya beragam ornamen dan keramik dengan motif khas. Ada juga pengaruh budaya Tiongkok di dalamnya. Nah, ini alhamdulillah kita berada di komplek Siti Injil ya. Di mana kompleks Siti Injil ini bangunan-bangunannya syarat dengan syiar dan filosofi Islam, Pak. Jadi bangunan di kompleks Siti Injil namanya mande, Pak. Mande itu artinya balai yang tidak ada dinding ya. Pak Nana bisa lihat di sana Pak Nana ya, itu ada mande yang pertama ya. Namanya Mande Semartinandu ya. Fungsinya untuk penasehat atau penghulu keraton ya. Nah, itu Mande Semartinandu. Tiangnya berjumlah dua Pak Nana. Ini melambangkan adanya dua kalimat syahadat, dua tiang ya. Nah, ini ada yang disebut Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang ini fungsinya untuk tempat duduknya sultan dan permaisuri ya. Ini makna tiangnya ada 20 ya. 6 tiang penyangga di dalam ya, dan 14 tiang penyangga di luar. Jadi yang 6 ini melambangkan keimanan kita, adanya rukun iman ada 6 ya. 6 ditambah 14, 20 melambangkan sifat wajib yang dimiliki Allah. Nah, itu di sebelah pojok sana ada mande yang disebut Mande Pendawa 5. Jadi Mande Pendawa 5 ini fungsinya untuk pejabat tengah sultan. Jadi makna tiangnya ada 5, melambangkan rukun Islam ada 5 Pak. Nah, yang tadi kita awal mande pengiring Bapak ya, mande pengiring atau mande palinggihan, fungsinya untuk para kerabat dalam keraton dan juga sewaktu-waktu untuk hakim dan jaksa keraton memutuskan perkara ya. Nah, cuma satu Pak Nana, ini yang digunakan sampai sekarang ya. Nanti kalau Pak Nana berkenan, bisa liputan khusus ya. Tepatnya tanggal 10 Zulhijjah dan 1 Syawal Pak, ini dikeluarkan gamelannya, gamelan sekaten. Karesmen ini untuk Menabuhkan pusaka keraton. Jadi setiap tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, ya dibunyikannya pada sholat itu Pak. Sultan keluar dari Masjid Agung disambut dengan gamelan ini dibunyikan ya. Insya Allah nanti Bapak bisa lihat gamelannya ada di dalam museum ya. Oh iya, mohon maaf, itu belum bisa ulas ya. Ini namanya batu lingga dan yoni. Lingga dan yoni ini melambangkan kesuburan duniawi ya. Simbol Adam dan Hawa ya. Jadi simbol kesuburan laki-laki dan perempuan Pak Nana. 700 tahun. Waduh, 700 abad tahun. yang lalu, 7 abad yang lalu ya. Saya belum lahir teman-teman ya. Jadi ini konon batu ini dipergunakan oleh Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang untuk membuat terasi. Oh, terasi? Iya, terasi itu udang rebon kecil Pak, dikukus, digodok, nanti ditumbuk dan airnya mengalir menjadi petis.
Oh. Mungkin Pak Nana tahu petis Cirebon ya. Iya. Udang rebonnya. Iya. Tumbuk, nanti airnya mengalir. Resapannya itu banyak direbut ya. Jadi ceritanya ketika terasi ini dibuat, orang bilangnya gera oge pada masanya dulu Pak. Dalam bahasa Sunda gera itu artinya cepat, gera oge, cepat selesai. Gera oge, gerage, jadi singkat jadi gerage. Oh. Gerage. Nah, orang Cirebon bisa menyebutnya negara gede, geraha gede. Oh. Waktu itunya buatannya di ruangan besar Pak, jadi geraha gede atau gera oge, cepat gera oge. Gera kan artinya segera ya, oge itu cepat. Segera cepat. Tradisi budayanya itu setiap hari Sabtu para prajurit keratonnya berarti perang di alun-alun Sangkala Buana. Tadi sultannya duduk di Mande Malang Semirang. Yang paling depan ya. Iya. Jadi setiap hari Sabtu tuh rutin ada prajuritnya latihan adu jurit ya, memanah, berkuda dan segala macamnya ya. Namun setelah era kemerdekaan tidak difungsikan. Kita berdaulat penuh ke NKRI ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke ruang tengah Pak. Jadi ruang kita tengah. jadi bagian tengah dari keraton. Nah, ini Pak Nana, kita setelah kilas sejarah di sana dan kita menuruni sebuah tangga ini ya. Ini namanya Gapura Banteng Pak Nana. Jadi Gapura Banteng ini Pak Nana merupakan simbol keberanian kekuatan aparatur negara ya. Bisa dilihat Pak Nana kalau kita zoom, ini ada relief berbentuk banteng. Ini melambangkan Candra Sangkala Jawa yang berbunyi Kuta 1, Bata 5, Tinata 4, Banteng itu 1. Jadi kalau di kalender Masehi kan ya, ini kalender Masehinya itu 1529 Masehi. Kalau kalender Sakanya itu 1451 Saka ya. Kuta, Bata, Tinata, Banteng ini melambangkan Candra Sangkala Jawa yang artinya berdirinya Kompleks Siti Inggil ini. Bertepatan di tahun 1451 Saka, garis miring kalender Masehinya itu 1529 Masehi. Nah, ini alhamdulillah Pak Nana, ini ada bangunan merupakan pendopo ya. Pendopo ini namakan pendopo pengada ya. Pengada maknanya adalah kubeng atau keliling ya. Kubeng atau keliling difungsikan untuk pejabat Pancalima Keraton ya. Di sini yang bertugas Pak Nana ada Lurah Dalem, Camat Dalem, Demang Dalem, Laskar Dalem, dan Kaum Dalem. Fungsi bangunannya ketika kita bertamu menghadap Sultan wajib lapor ya. Nah, ini ada taman atau lapangan Giyanti Pak. Dibangun oleh Pangeran Arya Carbon Kararangen ya, abad ke-17. Di era Gusti Sultan Sepuh yang pertama. Nah ini. Jadi luas area keraton, mohon maaf saya tidak diterangkan di awal, mohon maaf. Jadi ini 25 hektar Bapak, 25 hektar itu dari alun-alun sampai ke belakang ya. Ini luar biasa ya. Nah ini terdapat sebuah pintu yang dinamakan regol Pak. Regol artinya pintu penyaringan. Jadi Bapak lepas dari sana lapor ya. Nanti kita dicek ulang, disterilkan. Jadi pintunya beratap ya. Ini ikon dari keraton ya. Nah, ini ikon dari keraton Kasepuhan ini dinamakan Gapura Kutagara Wadasan ya. Jadi Gapura Kutagara Wadasan ini merupakan simbol ya. Simbol dari kekuatan, keagungan, ketegaran seorang pemimpin ya. Nah, ini ada sebuah tugu Mas Nana. Ini tugu yang dinamakan Tugu Manunggal. Tugu Manunggal ini melambangkan keesaan Allah, Allah itu Maha Tunggal ya. Nah, di sana terdapat sebuah taman Mas Nana. Tamannya berbentuk bundar ya. Taman ini dinamakan Taman Bundaran Dewan Daru ya. Taman Bundaran Dewan Daru ya. Nah, ini ada kiri kanannya terdapat sebuah dua buah meriam ya. Meriam ini namanya Ki Santoma dan Nyai Santomi ya. Nah, ini ya. Nah, itu ada simbol macan putih, enggak? Ini simbol bahwa Cirebon itu terah penerus Pajajaran Mas Nana. Ya, mau modas.
Ini sama yang di awal, Batu Kalingga namanya. Tadi kita sudah shot awal pertama kali ya. Jadi Batu Kalingga ini disebut juga dari Gujarat yang kemudian dibawa oleh Dr. Stanford Raffles ya. Jadi beliau ini adalah salah satu Gubernur Jenderal Van Java pada masanya ya. Bangsa Keputaran ini, Mas Nana, adalah tempat tinggal dari para putra Sultan ya, ini areanya. Nah, ini terdapat sebuah pintu namanya pintu Buk Bacem ya. Buk itu artinya melengkung setengah lingkaran. Yang dibacemnya kayunya diawetkan di bacem ya. Kita menuju ke bangsa utama keraton ya. Ini bangsa utamanya ya. Larangan masuk ke sini itu bagi kaum hawa ya, wanita perempuan dilarang masuk ke area dalam komplek Patilasan Keraton dalam Agung Pakuan ini. Nggak boleh ya kalau perempuan. Dan alas kaki pun harus dilepas. Alhamdulillah, Mas Nana, kita berada di ruangan utama dari Patilasan Pangeran Cakrabuana ya. Jadi Patilasan Keraton dalam Agung Pakuwati ini ya merupakan awal berdirinya Keraton Kasepuhan yang telah kita kunjungi tadi di sana ya. Jadi Keraton dalam Agung Pakuwati didirikan langsung oleh putra mahkota Pajajaran yang telah tadi kita ulas ya. Itu beliau mendirikan keraton awal ini sekitar tahun 1430 Masehi ya. Mas Nana bisa lihat itu sisa-sisa peninggalannya masih ada ya. Ada puing semacam pondasi-pondasi yang dahulu konon itu tempat tinggal dari Pangeran Cakrabuana atau lebih terkenal dengan Mbahku Cirebon. Ini berarti keraton pertama ya? Betul Mas Sebelum Nana. adanya keraton Kasepuhan Betul. Cirebon. Oh, okay. Nah, tepat di depan Panana ini ada tempat itikaf dari Raden Walang Sungsang. Tempat Ini itikaf ya? itikaf dari Pangeran Cakrabuana. Oke, Beliau ini beritikaf di sini, bermunajat ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Yang intinya, insya Allah kalau kita beritikaf di sini ya, hajat keinginan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah hajat-hajat kita akan terkabulkan Mas ya. Nah sebelumnya nanti kita berwudu di sana. Tadi kita sudah sholat zuhur ya Mas Nana ya. Ini pohon apa nih? Ini pohon loa. Oh, loa. Pohon loa. Ini benalu dari pohon beringin Pak Nana. Benalu. Betul. Jadi benalunya tumbuh ya. Namun ininya beringinnya tumbang ya. Beringin tumbang dan benalunya yang tumbuh dengan subur ya. Nah, di sana ada sumber kejayaannya Mas. Ya, nanti kita bisa shoot ya sumber kejayaan. Tuh bisa lihat di sana sumber kejayaan ya. Ya ini teman-teman sumber kejayaan ya. Jadi kenapa disebut kejayaan Kang Rudi? Ini sumber kejayaan ini dipercaya ya bagi mereka yang ingin menduduki jabatan ya. Oh, ada ritual khusus biasanya mandinya di sini Mas Nana. Oh ya. Ini ya. Nah, ada tempat berwudunya. Boleh dilihat ini ya. Oh, sumurnya dalam Ya, ya? ini sumurnya bisa di ini. Tuh. Airnya bisa langsung di itu ya. Oh. Bisa langsung ditimba pakai ini. Ini nggak pernah Tidak pernah surut. tidak pernah surut. Nah, ini tempat mandinya di sini ya. Nah, ini kita berwudu di sini ya. Nah, ini Walam Sawab ini adalah tempat tinggal dari Raden Walang Sungsang. Pertama kali ya? Iya. Luar biasa pendiri Cirebon, rumahnya sangat sederhana ya. Tidak ada kemewahan pada masanya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti di sebelah sana, Mas Nana itu ada itikaf, tempat itikaf dari Kanjeng Sinun Syekh Syarif Hidayatullah, tempat itikaf beliau ya. Nah, ini luar biasa ya.
Beliau beriktikafnya di sini, Syekh Syarif ya. Jadi Keraton Kasepuhan ini berawal dari sini Mas, dari Keraton Dalam Agung Pakuwati ya, yang didirikan pada masa era Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang ya. Didirikan beliau pada masa tahun 1430 Masehi ya. Nah, keratonnya luar biasa, masih ada bukti-bukti bangunannya ya. Dan luar biasa, bangunan ini sampai sekarang dilarang wanita ya, tadi Mas bisa lihat dilarang masuk ya. Kemudian Keraton Dalam Agung Pakuwatinya diserahkan Mas ke keponakan sekaligus menantu beliau ya, yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih kenal dengan sebutan Gunung Jati di tahun 1479 Masehi ya. Nah, kemudian di masa era pemerintahan Sunan Gunung Jati, keratonnya diperluas, dimekarkan ya. Yang tadinya letaknya di sebelah timur diperluas sampai ke arah barat daya ini ya. Masa perluasan tadi bangunannya sudah Mas kunjungin ya. Nah, di abad ke-16 tahun 1678 itu ada masa Panembahan di awal ya. Jadi sebelum era masa Kasultanan itu ada 5 masa Panembahan Mas ya. Pasarean ya, dan berakhir pada masa Panembahan Ratu Pakuwati II ya, atau lebih terkenal dengan Panembahan Girilaya ya. Di abad ke-16 tahun 1678 keratonnya terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang sepuh disebut Keraton Kasepuhan, yang muda disebut Keraton Kanoman ya. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat memang akan banyak menjumpai peninggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Selama berabad-abad, Keraton Kasepuhan telah mengalami beberapa kali renovasi dan pemugaran. Meskipun begitu, keraton ini tetap memancarkan keindahan dan keagungan masa lalu. Saat ini, Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik, di mana pengunjung dapat melihat arsitektur indah, melihat koleksi benda-benda bersejarah, dan menggali lebih dalam tentang warisan budaya Cirebon. Baiklah, itu dia jejak kisah di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tetap terus saksikan saya, Nana Taryana, di Jejak Kisah episode berikutnya. Menelusuri jejak sejarah, menyatu dalam kekayaan warisan. Sampai jumpa. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!